Maka orang-orang yang jujur ini di dalam kehidupannya selalu mendapatkan ketenangan hati. Berbeda dengan orang yang bohong. Kalau dia sudah berbohong sekali, nanti akan mencari lagi kebohongan untuk menutupi kebohongan. Nanti datang lagi masalah, bohong lagi, ditutup lagi kebohongan. Dan akhirnya tidak akan pernah berhenti. Orang-orang yang berbohong ini, yang tidak jujur ini, yang tidak benar ini, ujung-ujungnya stres. Kenapa? Jumpa kawan karena dia suka bohong, kawan minder. Akhirnya dirinya merasa, kenapa ya kok kayak gitu sikapnya sama saya? Kenapa? Karena kawan kita itu sadar, ngerti kalau kita itu suka pembohong, tidak jujur. Kalau ngomong banyak bohongnya. Kalau minjam duit, janji besok bayar sepekan yang akan datang, tibanya sepekan, dia nggak bayar. Jadi besok ketemu dia melipir-melipir, cari-cari, maling-malingkan wajah, padahal nampak wajah tuh. Ini ciri-ciri orang yang tak jujur. Mestinya berkatalah yang jujur. Kalau belum ada, mungkin dalam pekan depannya saya belum ada, tapi saya akan usahakan. Jadi begitu caranya. Jangan berkata setelah itu dipinjami, besok sampai waktu saatnya nggak bayar. Kira-kira kita senang nggak orang perbuatan seperti itu? Senang? Tidak. Besok lagi awas kau ya. Sekali ini aku kena, besok yang kedua tak akan kupinjamkan kau duit. Nah, sampai ngemis pun keluar air mata darah, nggak akan kupinjamkan. Ada nggak yang seperti itu? Ini yang pertama efek daripada orang yang tidak jujur. Maka oleh karena itu jujurlah, karena kita ingin mendapatkan ketenangan hati. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu memperoleh keberkahan. Jadi orang yang jujur ini hidupnya selalu berkah, hidupnya selalu aman. Ya, apalagi dalam proses jual beli. Ya, jual beli ini juga ketika seseorang jujur, kalau ini ada masalah barangnya, ini ada masalah, dijelaskan. Di dalam hadis disebutkan, hadis ini menceritakan tentang jual beli, tentang khiyar, karena pembeli itu boleh memilih. Ya, dia ada haknya untuk memilih, tetapi ketika mereka saling jujur, tidak ada menyembunyikan, tidak ada suatu menyembunyikan kecacatan, maka dia akan memperoleh keberkahan, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Tapi sebaliknya, kalau dia melakukan tidak jujur, maka si pembeli akan kecewa, maka tidak akan berkah bagi mereka yang tidak jujur. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi pedagang harus jujur. Kalau di atasnya ini nampak bagus, di bawahnya mesti harus bagus. Jangan di atasnya bagus, buahnya mantap-mantap, ya kan? Oh, kita pun ngiler nengoknya, mantap bener ini buah ini nih. Ini buah apa namanya? Yang sering di jalan tuh banyak. Buah duku. Iya buah duku. Saya baru ingatnya. Sekali panen duku, saya ngiler nengok buahnya, mantap-mantap Pak Ibu. Ketika saya tengok yang atasnya bagus-bagus, masak betul, tidak ada yang hitam-hitam, tidak ada busuk-busuk, tidak ada. Saya kira diambil yang atas, rupanya diambil dari bawah. Soap. Ternyata Bapak Ibu setelah saya buka dalam plastik, loh kok banyak hitam-hitam ini? Ngapa ini? Kok begini penjual ini? Ini tidak jelas ini penjual ini, nggak jujur ini. Di atasnya itu bagus, di bawahnya tidak bagus. Hilang keberkahan Bapak Ibu. Ingat, kalau sudah kena seperti itu, saya besok nampak lagi, mana lagi buah duku kemarin, saya tak akan beli lagi, saya cari tempat yang lain. Pernah Ibu kena seperti itu? Bapak-bapak pun pernah, apalagi ibu-ibu yang suka makan duku nih, tanda nampaknya nih. Jadi makan duku kuat nih, ketika musim duku harga murah. Jadi mestinya pedagang itu letakkan yang atas dengan yang bawah itu sama. Kenapa? Kita ingin berkah, biar pembeli tidak kecewa. Ketika nampak ada yang bagus, ada yang hitam, dia beli merasa nyaman, betul? Kenapa? Sudah jelas dinampak di depannya itu, di atas yang bawah sama. Tapi ini beda, yang atasnya bagus-bagus, yang bawah hitam-hitam. Ketika diambil dari bawah, habis semua, yang busuk-busuk pun masuk. Airnya banyak, yang busuk tak termakan.
Jadi kalau penjual itu transparan, si pembeli pun nampak, oh kayak ginilah. Ketika dia beli, dia nggak kecewa karena memang di situ ada yang hitam-hitam, betul Pak? Betul, seperti itulah mestinya penjual. Jadi yang kedua, orang yang jujur itu akan mendapat keberkahan, apalagi kalau orang pedagang ini jujur, tidak menipu, tidak curang, berkah nanti pedagangnya. Tapi sebaliknya kalau dia curang, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu mereka apabila menimbang untuk dirinya, mereka minta dipenuhkan, tapi apabila dia menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Inilah orang-orang yang tidak jujur, bahkan digelar sebagai orang yang celaka. Maka jangan seperti itu Bapak Ibu. Nanti golong celaka. Ini dalam Al-Quran, Al-Mutaffifin. Yang ketiga, yaitu orang jujur. Orang jujur ini akan senantiasa matinya mati syahid. Di dalam satu riwayat, hadis riwayat Imam Muslim, diceritakan bahwa barang siapa yang berharap kepada Allah, ingin mati syahid dengan kejujuran, maka dia akan memperoleh mati syahid tersebut walaupun ia mati di atas kasur. Ibu bapak sedang tidur ngorok, datang malaikat Israil, tarik nyawanya, mati dalam kasur.